harus Karena tahu. ketika nanti istrinya sudah menikah, ketika sudah menikah, terus istrinya nggak tahu, nanti suaminya juga ikut dosa. Ya. Terus kemudian dalam 15 hari lebih kok masih keluar darah, berarti itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Dan dia di bulan puasa, berarti wajib puasa, wajib sholat dan lain-lainnya. Jadi gini Bu ya. Jadi kalau darah menstruasi itu selama 15 hari ya. Maksimal, 15 iya. hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari berarti termasuk darah istiadoh. Iya, usahakan itu ketika kita mandi pakai pancuran itu loh, Pak. Apa sih namanya? Iya, pancuran Shower ya. atau- Shower. Kalau Bisa. ada shower, kalau misalkan pakai tidur itu. Ciduk. Ciduk ya, Mas. Berarti usahakan kita ini Pak, kan ada bak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat belajar. Nah, masih berjumpa lagi dengan channel YouTube ini. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah mohon Bu perkenalnya. Oh ya. Baik, perkenalkan saya Ovita Umi Arini ya. Saya mengajar PAI di SMK Negeri 1 Batang. Ya, terima kasih Bu ya. Pada kesempatan kali ini, sahabat belajar semua, kita akan sedikit berbincang-bincang Ya. tentang hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu tidak diwajibkan berpuasa. Tapi ini khusus untuk wanita, guys, sahabat semuanya. Nah, pada kali ini kita akan bahas berdiskusi, berbicara santai tentang apa Bu? Darah wanita. Darah wanita, Iya, ya. darah wanita. Mungkin saya sebagai laki-laki juga begitu kurang paham Bu masalah itu. Nah, harapannya nanti kita sedikit tahulah tambahan ilmu dari diskusi kita kali ini. Nah, Bu, sebenarnya haid itu ketika berpuasa bagaimana sih Bu itu? Ya, jadi ini sebelumnya ya Pak, untuk pengetahuan semuanya aja. Sebenarnya kita mempelajari haid itu wajib ya, apalagi laki-laki itu juga harus tahu Pak. Harus Karena tahu. ketika nanti istrinya sudah menikah, ketika sudah menikah, terus istrinya nggak tahu, nanti suaminya juga ikut dosa ya. Gitu Jadi ya Bu ya, ikut dosa sebenarnya juga. ini tidak hanya Untuk untuk perempuan. perempuan, Oh, tapi laki-laki juga harus iya, tahu. harus Oh. dan memang harus wajib. Bahkan ketika sudah menikah, misalnya ini istrinya nggak tahu, terus suaminya nggak tahu. Tahu. Nah, itu si istri wajib belajar. Oh, Terus belajar. kemudian suaminya harus Harus mengikutkan. ya. Oh, gitu ya. Jadi ndak itu nanti langsung ini hanya khusus wanita gitu ndak. Oh, okay. Justru yang laki-laki Itu sebagai juga imam kan, Pak ya, ya itu harus tahu ya Bu iya, ya. malah harus lebih tahu Oh. daripada si wanitanya. Nah, kemudian sebelumnya sedikit ya Pak tentang haid. Jadi di kita itu terkadang taunya ketika darah keluar yaitu darah haid ya. Padahal darah haid itu ada ketentuannya. Ya. Jadi ketentuan darah haid sendiri itu minimal itu keluarnya sehari semalam. Sehari semalam. Nah, Itu jadi 24 jam Bu. 24 jam. Oh, Itu 24 minimal, jam. paling sedikit. Nah, paling banyaknya itu 15 hari Pak. 15 hari. 15 hari berarti juga 15 Setengah bulan Bu hari ya. sehari semalam Sehari sudah semalam. ya, hitungannya seperti itu. Nah, jadi di luar itu kadang seorang perempuan ya pokoknya itu darah haid, padahal itu keliru. Jadi kita harus belajar itu. Nah, di sini contohnya ini apalagi di bulan puasa ya Pak ya. Yeah. Karena bulan puasa itu kan wajib. Mungkin kalau hari-hari biasa, kalau kita puasa sunnah kan nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah, ketika puasa itu harus berhati-hati. Nah, ketika ini contoh seorang wanita itu biasanya haid ya Pak 5 hari. Nah, setelah 5 hari itu darah haid keluar, kita nggak puasa. Nah, kemudian suci di hari kelima itu lah. Lalu hari ke-8 itu keluar lagi. Nah, padahal di hari ke berapa tadi 6 dan 7 kita puasa. Nah, di hari ke-8 keluar lah. Padahal di hari 6 7 itu juga masih dihitung darah haid. Jadi walaupun kita sudah melaksanakan puasa, itu puasanya batal. Berarti kita tetap harus wajib menggantinya. Kadang
kita nggak tahu ya Pak, taunya kan waktu itu nggak keluar, walaupun nggak keluar sama sekali, tapi rentangnya itu 1 sampai 15 hari Pak. Jadi kalau belum masuk 15 hari terus masih heads lagi itu masih masuk dalam itu ya. Nah, terus nanti kalau sudah lebih dari 15 hari lah itu baru. Berarti kalau misalkan selisihnya antara head yang pertama dan yang kedua itu kurang dari 15 hari itu wajib, walaupun mengganti puasanya gitu ya. Walaupun tadi di tengah dia sudah suci, dan walaupun itu misalnya sampai 5 hari ya Pak, kan 1 sampai 5 hari, kemudian 5 yang sampai 10 hari. Nah 5 sampai 10 hari sudah suci, maksudnya sudah nggak keluar darah. Terus kemudian berarti di hari ke-11 lah keluar lagi, tetap berarti yang 6 sampai 10 berarti 5 hari itu tetap harus diganti. Jadi rentangnya itu 15 Pak, 15 hari. 15 hari untuk rentang masa kosongnya itu ya. Terus kemudian untuk sholat, kalau sholat memang tidak ya Pak, tidak wajib mengqadha ya. Diganti, maksudnya memang kan wanita kan istimewanya di situ juga ya Pak ya. Maksudnya kita meninggalkan sholat di waktu haid tapi kita tidak harus menggantinya. Nah, tapi kalau tarawih nggak mengganti Bu ya? Enggak, kalau tarawih enggak juga. Kan itu yang mengganti tadi puasanya. Tapi kalau sholat memang, ya ini Pak lagi ada permasalahannya lagi. Kadang wanita itu kan jam 3 misalnya jam 3 udah masuk waktu asar misal Pak. Nah, lalu kemudian dia haidnya jam 3:30. Jadi dia nanti ketika dia sudah suci dia harus mengganti yang itu tadi Pak. Makanya itu kenapa kalau kita sholat disuruh tepat waktunya. Karena wanita permasalahannya ada haid tadi. Itu kan sama saja kita ada waktu sholat, kenapa kita tidak sholat? Berarti sama saja kita meninggalkan dan kita meninggalkan nanti satu harus mengganti gantinya. itu. Iya, jadi seperti itu. Terus apalagi Pak ini? Ini jadi kalau misalkan puasa terus sampai asar ternyata haid. Nanti menggantinya tuh pas habis asar atau mulai dari lagi Bu itu? Kalau puasa ya tetap diganti walaupun diganti 1 hari penuh itu. Iya, walaupun ya Pak kurang 1 menit nih Pak, 1 menit iya tetap diganti 1 hari full itu tadi, walaupun kurang 1 menit setelah itu kita buka, tapi tetap harus diganti. Karena itu juga untuk kehati-hatian kita Pak ya, karena kita nggak tahu bisa saja memang sebelumnya itu sudah keluar atau gimana. Jadi memang untuk kehati-hatian itu memang harus diganti, karena kita seperti itu ya Pak, harus benar-benar berhati-hati. Terus ini lagi Pak, permasalahannya lagi. Terus tadi misalnya 1 bulan full, ini ada wanita yang 1 bulan full di bulan puasa itu haid. Apa ada Bu? Lah ini ada Pak, maksud permasalahan seperti itu. 1 bulan full keluar darah, bukan haid ya Pak, maksudnya keluar darah. Lah kadang kita nggak taunya kalau darah keluar ya udah itu darah haid ya Pak, seperti itu. Padahal darah haid tadi kan sudah saya jelaskan di awal, rentangnya maksimal itu 15 hari. Nah, kemudian yang 15 hari ke sana itu berarti darah istihadah. Darah istihadah itu bukan darah haid, berarti dia tetap wajib puasa, wajib sholat, wajib membaca Quran, ya pokoknya yang dibolehkan ketika kita suci. Nah, kalau itu Bu, maaf, kalau misalkan orang habis melahirkan, itu darahnya namanya Bu? Itu darah nifas. Nah, nifas. Nah, itu wajib boleh meninggalkan puasa nggak Bu? Ya boleh, kalau darah nifas itu kan bukan darah haid. Jadi darahnya wanita itu ada nifas, haid sama istihadah ya Pak. Kalau nifas itu boleh berpuasa? Ya nggak boleh Pak. Oh nggak boleh? Nifas, selama nifas itu nggak boleh berpuasa ya? Iya, selama nifas. Jadi nifas haid sama nifas itu kan darahnya wanita, yang masuk dalam arti kita tidak puasa, tidak sholat, diperbolehkan. Lah, yang di luar 2 darah itu namanya darah istihadah tadi Pak. Nggak Bu, sebelahnya sahabat-sahabat semuanya mungkin yang nonton kan belum paham darah nifas itu apa sih Bu? Darah nifas itu darah setelah perempuan melahirkan. Setelah perempuan melahirkan. Dan itu namanya darah nifas. Dan itu rentangnya Bu? Rentangnya kalau darah nifas itu maksimal 40 hari. Iya, darah nifas. Memang darah nifas beda dari darah haid ya Pak. Kalau perempuan habis melahirkan itu darah nifas. Perempuan ya. Berarti ada 2 Bu ya, haid dan nifas ya. Iya, itu ya. Sama istihadah. Yang istihadah. Yang istihadah itu bukan
bukan, kalau biasanya disebutnya itu darah penyakit gitu loh Darah Pak. penyakit. Jadinya Ya, bukan. membedakannya gimana Bu? Ya itu tadi Pak, kan ada kayak haid ini kan terutama yang masih muda ya Pak, haid kan karena belum melahirkan itu. Tadi rentangnya maksimal itu 15 hari. Nah, terus kemudian dalam 15 hari lebih kok masih keluar darah, berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Dan dia di bulan puasa berarti wajib puasa, wajib sholat dan lain-lainnya. Jadi gini Bu ya. Jadi kalau darah menstruasi itu Iya. selama 15 hari ya. Maksimal. Maksimal 15 Iya, hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari berarti termasuk darah istihadah. Iya, Jadi betul Pak. di atas 15 hari tersebut sudah diwajibkan untuk berpuasa ya, Iya, khususnya puasa, perempuan. sholat dan ya Dan pokoknya itu sebagainya ya. kita kan dianggap suci, maksudnya ya. bukan sedang berhadas ya, berhalangan seperti itu. Kalau darah yang nifas itu kan 40 hari ya. 40 hari itu berarti tidak tetap mengqadha puasa wajib ganti Bu. Ya tetap Tetap sama ganti? seperti haid tadi ya Pak Oh. ya, maksudnya tetap harus mengkodoknya seperti itu. Lah kalau misalkan tidak mampu menggantinya gimana Bu? Apakah bisa diganti dengan yang lain, misalkan memerdekakan budak Tapi atau kan seperti fidyah ini, dan Pak. sebagainya Bu? Selama bahkan orang sakit pun ya Pak, selama dia ada kemungkinan sembuh atau kemungkinan pokoknya sembuh harus mengganti dulu Pak. Maksudnya bukan langsung dia karena ini lalu kemudian diganti dengan bayar fidyah atau apa enggak, tapi selama ada kemungkinan sembuh wajib mengkodoknya dulu. Jadi ya memang ada ruksoh ya Pak, ruksoh itu kayak keringanan, tapi tetap harus kita melakukan mengkodoknya dulu. Oh, iya Bu, ini saya pernah baca di internet di artikel Bu, ada obat untuk menunda haid. Iya. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih Bu? Kalau itu biasanya kan dipakai buat Ben, haji sih Pak. Iya. Nah, itu kan dipakai bulan karena puasa, ben biasa puasa kalau penuh. bulan puasa itu seperti ini, itu kan gunanya itu kan untuk kalau bulan haji itu kan memang agar kita di sana Iya, selama di sana bisa melaksanakannya itu bisa lancar bisa kayak gitu lancar, Pak. ya. Nah kalau selama ini bulan Ramadan ya nggak usah lah Pak. Maksudnya kan kalau dilihat manfaatnya itu kan mungkin nanti pengennya biar nggak ikut berpuasa bareng keluarga atau kemudian nanti mengganti di hari-hari lain kan rasa berat Bu ya. Tapi kalau misalkan dikasih bisa ikut bareng keluarga kan lebih ringan dan itu. Nggak usah. Ya. Berarti itu diperbolehkan tapi lebih baik Iya, jangan karena tidak baik sebenarnya untuk kesehatan Bu ya. Iya, kan itu tadi kan bukan sesuatu yang sangat itu darurat. Nah, kalau haji kan bisa dibilang karena kalau di sana mau ke sana lagi itu kan butuh biaya dan waktu lain. dan lama harus menunggu lah gitu Bu. Iya, kayak seperti itu Pak. Jadi memang diperbolehkan lah. Kalau ini kan maksudnya bukan, ya memang alasannya itu, tapi kan bukan sesuatu yang darurat. Jadi ya sudah kan kita ada waktu untuk menggantinya. Ada waktu untuk menggantinya. Nah Bu, saya lupa. Masih bahas. Nanti diedit Bu Mas Iya. Jadi darah-darahnya terus kemudian. Nah Bu, kalau misalkan menyinggung di luar situ lah Bu. Mengeluarkan darah ketika bulan puasa selain haid boleh nggak Bu? Misalkan ke perang terus nangis. Perang? Ke perang itu maksudnya Kena itu. kena pisau nangis berapa? Ya, Itu keluar darah juga? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu ya? Iya, yang namanya keluar darah haid itu kan berarti ya di vagina perempuan tadi ya Pak ya, yang itu. mungkin Jadi kalau keluar terus nanti kan kadang kayak gitu anak batal kecil, loh, nanti poso batal loh. lo apa? Enggak. Enggak. Iya, enggak. Termasuk misalkan mimisen, jenengan tahu nggih mimisen Iya, keluar darah mimisen, itu? iya. Itu enggak batal kan ya? Enggak. Oh. Kan memang itu kan sesuatu yang enggak disengaja. Enggak sengaja kan kadang ada penyakit yang kalau misalkan nafasnya sesak atau sebagainya atau jatuh tiba-tiba keluar darah dari hidung itu enggak masalah, itu enggak membatalkan puasa Bu ya? Namanya membatalkan tadi haid pokoknya. Dan haid tadi kan ada ketentuannya Pak, minimal 24 jam ya, sehari semalam. Nah, seperti itu. Nah Bu, kalau haid tetap wajib bayar zakat fitrah enggak Bu? Ya tetap. Tetap wajib Bu ya? Kalau zakat itu kan kan setiap ibadah lainnya semuanya, kan Pak. sholatnya enggak, Iya, kamu sedang haid terus enggak? itu malah gimana ya? Tetap wajib ya.
Ya enggak. bayi pun tetap kan Oh. Pak, walaupun maksudnya masih bayi kan tetap jadinya memang kalau zakat fitrah itu semuanya. Jadi walaupun lagi haid ya lagi nifas apa ya tetap bayar. Nah, selama haid itu kan tidak wajib sholat. Terus kemudian kalau tadarus megang Al-Quran boleh Bu? Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu Pak seperti ini. Ini kebanyakan juga itu biasanya anak-anak. Iya. Nah, kadang kalau di kelas misalnya suruh membaca tuh Pak, mesti alasannya maaf Bu halangan lah. Sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, memang kalau halangan tidak boleh Pak. Dengan niatnya membaca tok ya. Tapi kalau pertama kita itu niatnya belajar, karena untuk belajar ketika pembelajaran, nah itu diperbolehkan. Berarti memang dia niatnya untuk belajar tadi karena sedang belajar. Lalu yang kedua itu orang yang punya hafalan Pak. Punya hafalan. Karena kalau kita punya hafalan itu kan sebisa Harus. mungkin jangan sampai hafalannya hilang seperti itu lah. Jadinya dia boleh sambil apa ya kayak itu loh Pak, apa sih kayak gremeng apa Pak kalau kita bahasanya ya Pak, Apa ya? umi-umi ya kayak gitulah. Itu memang diperbolehkan. Diperbolehkan. Dengan niatnya tadi berarti Pak agar hafalannya tidak hilang. Dan yang kedua kalau kita sedang belajar di kelas misalnya seperti itu. Tapi kalau niatnya semata-mata hanya membaca ya Pak mendapat pahala Pak itu tidak boleh. Nggak boleh. Malah haram ya, menyentuh aja tidak boleh. Walaupun pakai HP Ya tidak Nggak boleh boleh. kan, HP itu kan sama saja kayak kita nyentuh itu kan Pak. Al-Quran. Iya. Oh. Bahkan Walaupun menunya belum di. terjemah aja nggak boleh loh Pak. Oh, nggak boleh terjemah. Quran terjemah. Oh. Bolehnya itu yang apa Pak? Satunya terjemah itu yang banyak itunya tafsir. Oh, tafsir. Nah, itu aja tafsirnya yang lebih banyak. Oh. Jadi tafsir sama ininya Ayatnya- ayatnya misalnya ayatnya cuma dikit ya Pak. Nah. Terus ini dipenuhi dengan tafsir yang banyak lah itu baru boleh. Baru boleh ya. Nah, tapi kan sekarang memang kadang sulit mencari tafsir. Oh, beli tafsir. Kebanyakan terjemah, tapi terjemah itu memang beda ya Pak dari tafsir. Jadi Iya. memang ya tidak boleh. Nggak boleh. Oh. Kalau mendengarkan boleh. Nah, agar Kalau kita mendengarkan tetap dapat boleh. pahala gimana mendengarkan? Mendengarkan tetap boleh Bu ya. Boleh. Terus apa namanya? Berarti selama berpuasa ketika haid kalau masuk masjid boleh Bu? Itu masih ada perbedaan pendapat ya Pak. Oh, belum benar. Dulu itu tidak boleh karena dulu itu kita belum ada pembalut. Nah, kalau sekarang kan sudah ada pembalut, bahkan ada yang panjang. Iya, Nah, iya. itu tidak apa-apa. Tapi kita yakin tidak maksudnya nanti ketika kita Takut di dalam ada- masjid itu ada yang darahnya. netes enggak kayak gitu. Jadi memang mungkin untuk menjaga-jaga bisalah misalnya kita mau pengen dengerin pengajian tapi kok di masjid lah bisa kita di depannya Di aja. serambinya. Maksudnya nggak harus Nggak harus masuk di ke dalamnya. dalam. Takutnya kan Oh. nanti mengotori juga Pak. Mengotori. Jadi seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti ketika haid kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati dan kemana-mana. sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati ya. Terus ini juga Pak kalau kita haid selesai langsung mandi. Langsung mandi. Iya. Oh. Jadi jangan sampai ditunda karena nanti ketika ditunda berarti sama saja kita meninggalkan kewajiban sholat yang Lah tapi lain. kan kadang menundanya nanti nunggu 1 jam lagi. Nanti Nah, takutnya nek itu. keluar lagi loh Bu. Lah itu kan apa? Kan ada caranya Pak. Maksudnya caranya kita tahu Oh, ini sudah ini berhenti, udah stop atau belum ya? Terus biasanya perempuan itu punya siklusnya sendiri. Hmm. Biasanya dia 5 hari. Nanti biasanya sering 5 5 hari hari. terus. Ya biasanya kita tahu sendiri. Oh ini udah 5 hari. Mungkin apa? Saya sudah suci kayak gitu. Nah, itu kan ya itu tadi Pak takutnya nanti apa kita meninggalkan kewajiban yang lain kan Meninggalkan seharusnya kewajiban. kita udah sholat ya Iya. tapi gara-gara belum mandi kita nggak bisa. Bisa. Terus sama ini Pak, kalau malam nih misalnya, selesainya itu pas waktu sahur. Iya. Nah, terus kita kan kadang bingung, nanti kalau kita mandi dulu sahurnya ketinggalan, Ketinggalan. keburu imsak kan kayak gitu Pak. Terus kalau gitu gimana? Nggak apa-apa kita sahur. Sahur dulu baru mandi. Iya, boleh. Bersuci itu ya. Boleh. Bahkan misalnya tadi kan udah imsak, ternyata kita belum bersuci ya Pak. Iya. Itu enggak apa-apa, tetap kita Kalau puasa. niatnya bersuci bagaimana Bu? Niatnya nawaitul gusla ya gusla akbari anil haiti fardholillahi ta'ala. Ta'ala. Tapi kalau kita nggak bisa Bu, kita pakai bahasa itu aja nggak apa-apa, bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia? Pakai niat pakai bahasa Indonesia berarti kan niat bersuci dari hadas Das- haid ya, itu. itu ya Pak.
Oh, oke. Lah itu mandinya ada aturannya dari bawah ke atas atau kan gimana Bu? Kalau Lah usahakan itu ketika kita mandi pakai pancuran itu loh pakai Pak. pancuran? Apa sih namanya? Iya pancuran Shower ya. atau Shower. kalau bisa. ada shower, kalau misalkan pakai cibuk Bu? Ciduk. Nah, ciduk ya maksudnya. Berarti usahakan kita ini Pak, kan ada bak. Ada Lah bak, usahakan kita menampung awalnya mandi itu dari pancurannya. Iya. Terus jangan sampai itu kecampur yang lain dulu airnya. Terus dari atas 3 gebyuran lah Pak minimal, maksudnya biar basah semua, baru itu nggak apa-apa, maksudnya udah mandi seperti biasa. Tapi memang yang paling baik itu pakai tadi pancuran. Karena kan dari atas ke bawah kan basah semua dan tidak yang sudah kita gunakan bersuci itu tidak apa netes lagi di itu loh Pak, di baknya seperti itu. Ya Bu, mungkin Mm-mm. ada mungkin beberapa yang asal mandi saja Bu. Asal Nah mandi, itu kira ha-ha. jenengan mulai dari awalnya itu bagaimana Bu? Misalkan pertama mulai dari niat, terus kemudian ada nggak proses kemudian untuk membersihkan bekas yang kotor dulu, Iya, atau kemudian wudhu berwudu dulu, iya, berwudu Pak, dulu. betul. Berarti yang pertama adalah niat dulu, berwudu dulu, terus berwudu kemudian seperti kita biasa Bu ya. seperti biasa. Dan mohon maaf Bu, ini kalau berwudunya itu kalau sudah di kamar mandi tuh sudah copot baju atau belum Bu? Ya kan belum. Belum, berarti masih berwudu, masih menggunakan baju, Terus kemudian tapi nggak apa sih nggak pakai baju. Enggak, Tapi memang kalau bisa ya pakai baju dulu Pakai kan baju masih, dulu, terus terus kita kemudian berwudu. berwudu, lalu kemudian tadi kita dicopot baju. niatnya itu pas barengan kita itu tadi loh Pak, betul. pakai apa gebiran pertama lah. Kalau pakai gayungnya berarti di gayung yang pertamanya kita seperti itu. Oh, gitu. Dan itu wajib keramas Bu ya? Iya, kan karena semuanya kan harus basah. Iya. Berarti kan Apakah enggak? bahkan semuanya Pak. Yang penting basah saja bahwa keramas itu wajib dalam setiap seseorang wanita yang apa namanya untuk membersihkan dari Kan ya namanya semuanya kan berarti termasuk basah. ini oh Pak, apa namanya Rambut. itu rambut. Iya. Yang penting enggak, maksudnya keramas kemudian maksudnya sampo. misalnya nggak Ah, pakai sampo. boleh ya nggak? nggak apa-apa, Enggak boleh. apa-apa. Mm-mm. Oh, misalkan ternyata samponya habis, adanya sabun. untuk- Sabun. Boleh. Yo nggak apa-apa pakai Oh, sabun nggak boleh. Jadi boleh. kan intinya kita basah semua. Oh, semua ya? Bahkan sampai telinga apa, dan itu nggak boleh Pak kalau misalnya ini tangannya kita nih dibasahi terus cuma kayak wudhu itu loh Pak, cuma digini-gini loh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang ini Oh. harus air itu mengalir seperti itu. Jadi nggak boleh panik, oh kok ini belum basah ya, terus tangannya dibasahi terus gini toh diusap-usap itu nggak boleh. Jadi Ya berarti kalau lebih amannya kalau rumahnya dekat sungai besar nyemplung-plung semuanya basah semua Bu ya. Atau kalau pernah kan malah cuman sekarang kan enggak. iya. Mosok mah mandi kan harus Ya di pakai kolam itu besar. tadi lah Pak, pancuran tadi kan Oh, pancuran bisa. lebih aman itu. Karena itu kan apa ya, kalau pancuran kan jelas semuanya kena sih Pak, bukan yang pakai cibuk tadi kan Bukan bisa cibuk saja lagi ya. kita belum rata semua airnya seperti itu. Enggak ada takarannya ya Bu ya. Berapa? Takaran airnya Enggak enggak. ada. Yang Kan penting tadi kita basah semua. pakai ini ya Pak, apa kalau yang penting itu kan yang pertama tadi oh Pak. Jadi usahakan itu tetesan yang pancuran langsung seperti itu. Lah kalau di tempat kita mungkin airnya banyak Bu ya. Lah kalau misalkan pas kekeringan, airnya gimana Bu? Mandinya? Kan ada ya. Gitu ya sahabat yang kekeringan, air untuk mandi untuk minum saja sulit kok untuk bersuci kan nggak mungkin. Apakah boleh hanya menggunakan terus air yang kita gunakan lagi terus menggunakan misalkan kanebo dilap sini kayak anu, itu kira-kira boleh nggak Bu kayak gitu? Ya enggak Yang penting kan basah. kan enggak, tadi kan enggak penting basah Pak, tapi airnya mengalir. Oh, yang penting mengalir. Gitu. Oh, waduh. Tapi kalau sekarang kayaknya semuanya ada air sih Pak. Oh, gimana Iya, ya? Ya kan ada air kan di sini. Misalkan ya di wilayah timur daerah Grobogan itu kan sering kekeringan itu. Oh. Wah, itu kan jadi kan lebih tahu. Nah, itu kan kadang untuk mandi saja sulit, Bu. Lah, itu kan Ya nggak apa-apa, kita berarti gunakan airnya ya tadi di awal tadi Pak. Yang awal tadi kita gunakan untuk bersuci dulu. Pokoknya kita usahakan air sedikit paling adanya enggak, itu bisa untuk iya, membasahi semuanya. Caranya ya tadi Pak, misalnya oh nggak bisa mancor, berarti adanya di ember tok. Berarti kita usahakan ngambilnya Mbak, dari jauh misalnya Pak ya. Maksud tangannya kita kan bisa gini, diambil dulu terus kita agak menjauh Oh. biar tidak nyemplung. Maksudnya airnya Berarti harus yang berganti ya. yang habis kita gunakan itu nggak nyemplung.
Tapi setelah itu selanjutnya nggak apa-apa ya. Misalkan itu di awalnya tadi. mandi besar atau mandi menyusikan itu pakai kayak anak bayi mandi itu loh Bu. Jadi airnya sudah mandi buat mandi lagi kan Ya. habis itu airnya untuk nyirami tanaman. Kan Eman manual. banget ya. Itu nggak boleh ya gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi airnya ganti. Nggak bisa diganti kayak tayamum itu nggak bisa Bu ya? Mandi tayamum. Nggak, maksudnya kalau wudhu nggak ada air kita kan bisa menggunakan tayamum itu ya. Nah kalau misalkan kita bersuci dari haid, nah kita ganti dengan yang lain lah misalkan. Misalnya tayamum. Misalkan dengan tisu basah dan sebagainya itu boleh nggak Bu? Oh, kayak yang kurang bersih ya Pak. Kurang ya, bersih kalau ya? menurut Saya ya. Oh. Dan Yang penting apa kan ya? bersih pakai tisu basah ya. Kan bisa ya. Kan era modern sekarang saat ini kan perubahan-perubahan itu kan hal yang pasti kan. Nah, bersuci menggunakan tisu basah yang penting nah. Iya itu bayi. Tapi jangan Pak, Mas usahakan tetap kita cari air. Gitu ya. Sekalipun memang apa ya airnya tadi ada sedikit ya kita usahakan bagaimana bisa untuk bersuci Ya. Seperti itu. Jadi misalkan bersucinya kayak bayi pakai tisu basah, sak Bahkan itu bungkus kan bisa untuk hadas bersuci. besar juga ya, Pak, ya. Oh terus ini lagi Pak ada kalau misalnya masih haid lagi ya Pak, saya lupa. Itu kan 1 sampai 15 hari ini saya tentang lagi lah. Kemudian boleh haid lagi di antara haid berikutnya berapa? Itu rentangnya juga 15 hari Pak. Jadi kalau kurang dari 15 hari pun itu juga masih istihadah. Jadi kadang ada baru dia dari haidnya sudah 15 hari ya Pak ya. Habis itu belum ada 15 hari nih Pak, misalnya baru 5 hari dia keluar lagi, berarti itu istihadah lagi. Seperti itu. Itu memang kalau darah haid wanita itu apa ya Pak, memang harus berhati-hati sekali, karena kadang banyak yang keliru, kadang terus kita kurang apa, dan jarang juga Pak, maksudnya sering jarangnya orang berbicara masalah haid ya sedikit malu lah misalkan dibicarakan di depan umum, padahal kan hal itu memang wajib diketahui, cuma diperbincangkan di depan umum itu kan hal yang rada-rada gimana, padahal tapi kan harus dipahami laki-laki juga kan Pak Benny. Paham ya. Pak Benny dulu juga belajar haid. Iya saya mendengar, cuma kan karena tidak wajib bagi saya karena paling untuk wanita. Ya, maksudnya kan paling yang menjalani kan wanita. Jadi kan saya menganggap ayo paling batas ngerti aja lah, tapi kan enggak usah mendalami sampai ada istihadah dan sebagainya kan. Iya, salahnya ya itu Pak. Karena laki-laki merasa itu mah bagiannya wanita saja seperti gitu, itu. Iya, Padahal malah justru itu yang wajib suami buat memberitahu istri. Ya, mohon maaf ini durasinya sudah cukup Pak. Enggak terasa ya. Terlalu asik untuk berbincang Bu. Ya, sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Ambil yang baik dari video ini ya sahabat-sahabat semua. Kalau ada yang tutur kata dari kami yang tidak baik, tolong dimaafkan, jangan didengarkan. Ambil saja yang positif, jangan ambil yang negatif. Terima kasih Bu Ovita sudah hadir, sama-sama. Sudah berbincang-bincang seputar darah wanita. Jangan lupa ya sahabat-sahabat, like, komen, dan subscribe video ini untuk video yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Sudah. Makasih ya Pak.